Jadi untuk acara pertama yaitu ekstraksi Phycocyanin spirulina dengan menggunakan media Zarrow dalam suasana basah. Berikut adalah beberapa bagian akan dibahas mengenai introduction, materials and method, result, discussion and conclusion. Mikroalga Spirulina plantensis dikenal kaya akan protein dengan kandungan berkisar antara 55 hingga 70% dari berat keringnya. Menariknya sekitar seperlima dari protein tersebut, yaitu sekitar 20%, merupakan senyawa Phycocyanin, pigmen biru yang berperan penting dalam fotosintesis alga ini. Nah, Phycocyanin ini tidak hanya memberikan warna khas pada spirulina, tetapi juga menyimpan potensi kesehatan yang signifikan melalui sifat antioksidan dan anti-inflamasinya. Dengan demikian, Spirulina plantensis semakin diakui sebagai sumber bioaktif yang berharga, terutama Phycocyanin yang aplikasinya dalam bidang kesehatan dan komersial juga terus berkembang. Alga ini menunjukkan pertumbuhan yang optimal dalam lingkungan basah dengan pH antara 8,5 hingga 10, suhu yang hangat antara 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius, serta intensitas cahaya yang cukup berkisar antara 1.500 hingga 3.500 lux. Jadi untuk alatnya sendiri ada gelas beker, gelas ukur, Erlenmeyer, tabung centrifuge, kertas saring, kolorimeter, dan juga ultrasonic cleaner. Untuk bahannya ada larutan buffer, kemudian NaOH, kemudian ada larutan spirulina, dan juga media Zarrow. Langkah kerjanya itu yang pertama, ambil 1 ml kultur spirulina, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi bersih. Yang kedua, tambahkan buffer fosfat dengan perbandingan 1:1, 1:4, 1:9, 3:7, dan juga 2:3, yaitu dengan perbandingan volume spirulina berbanding buffer. Kemudian inkubasi selama 1 jam pada suhu ruang. Setelah inkubasi, setiap campuran dimasukkan ke dalam ultrasonic cleaner dengan suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit untuk membantu proses ekstraksi. Larutan hasil sonikasi kemudian disentrifugasi selama 10 menit pada kecepatan tertentu, misalnya 6000 rpm. Kemudian yang kelima yaitu pisahkan supernatan dari endapan. Endapan disaring dan ditimbang sementara supernatan diukur volumenya dan dianalisis absorbansinya menggunakan spektrofotometer. Berikut ini bisa dilihat data hasil percobaan. Terdapat perbandingan, kemudian filtrat yang dihasilkan, dry biomass dalam gram, kemudian ada serapan saat 615 dan juga 652. Kemudian data yang telah diperoleh, kita lakukan pengolahan data dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang tertera di bawah ini. Seperti rumus PC, yaitu dengan serapan 615 dikurangi 0,474 dikalikan dengan serapan saat 652 dibagi dengan 5,34. Kemudian untuk yield-nya itu konsentrasi PC, Phycocyanin yang dihasilkan dikalikan dengan volume pelarut dibagi dengan dry biomass atau biomass kering. Setelah melakukan pengolahan data, diperoleh konsentrasi Phycocyanin dan juga yield-nya yaitu sebagai berikut. Kemudian hasil dari perhitungan ini akan dibuatkan grafiknya yang dapat dilihat di slide selanjutnya. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, diperoleh data bahwa proses ekstraksi Phycocyanin dari spirulina dengan menggunakan media Zarrow dalam suasana basah menunjukkan variasi hasil yang dipengaruhi oleh perbandingan larutan, nilai berat biomasa kering, dan juga serapan optik pada panjang gelombang 615 dan juga 652. Dan menunjukkan bahwa tiap rasio perlakuan itu menghasilkan konsentrasi Phycocyanin yang berbeda seperti yang dapat dilihat pada tabel pada kurva perbandingan konsentrasi Phycocyanin dengan yield yang dihasilkan. Jadi untuk yang X-nya itu adalah merupakan perbandingan spirulina dan juga buffer. Kemudian untuk yang diagram batang yang biru itu merupakan konsentrasi Phycocyanin yang dihasilkan di mana saat 1:1 konsentrasi Phycocyanin yang dihasilkan itu menunjukkan angka tertinggi. Sedangkan untuk yield yang tertinggi adalah saat perbandingan antara spirulina dan buffer adalah 3:7. Sehingga dari hasil tersebut bisa kita simpulkan bahwa rasio spirulina berbandingkan buffer fosfat dapat mempengaruhi efektivitas ekstraksi Phycocyanin. Kemudian untuk rasio 1:1 memiliki serapan tertinggi yaitu saat 615 adalah 1,72 dan saat 652 nanometer adalah 0,72 dan menunjukkan konsentrasi Phycocyanin yang paling tinggi. Kemudian untuk rasio 3:7 menunjukkan yield maksimum yang artinya konsentrasi Phycocyanin maksimum pada kondisi perbandingan tersebut. Kemudian peningkatan volume buffer itu tidak selalu meningkatkan efisiensi ekstraksi, terbukti dari fluktuasi nilai serapan dan biomasa antar rasio.
Kemudian, kondisi basah dan penggunaan media Zarok dapat mendukung pelepasan phycocyanin secara optimal. Selain itu, Spirulina plantensis juga menunjukkan potensi tinggi sebagai sumber senyawa bioaktif phycocyanin yang bermanfaat secara komersial dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiari Hadatul Aisy dengan NIM akhir 134. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perbandingan jumlah sel chlorella dan scleroderma dalam kurva kalibrasi pada acara 2. Untuk table of contents di sini ada introduction, material and method, result, discussion, dan conclusion. Introduction. Mikroalga merupakan organisme fotosintetik bersel satu yang memiliki peran penting dalam ekosistem perairan dan berbagai aplikasi industri seperti pangan, bioenergi, hingga pengolahan limbah. Di antara beragam jenis mikroalga, chlorella dan scleroderma merupakan dua spesies yang sering diteliti karena potensi dan karakteristik fisiologisnya. Chlorella berbentuk bulat, hidup soliter berukuran 2-8 meter. Dalam chlorella mengandung 50% protein, lemak, serta vitamin A, B, C, D, E, dan K. Di samping banyak, terdapat pigmen hijau atau klorofil yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses fotosintesis. Dalam pertumbuhannya, scleroderma dan chlorella dipengaruhi oleh ketersediaan nutrien yang terkandung dalam media maupun lingkungan yang ada. Faktor yang berpengaruh antara lain adalah suhu, pH, intensitas cahaya, dan yang sangat penting adalah faktor salinitas. Oleh karena itu, untuk mengetahui efisiensi pertumbuhan dan estimasi jumlah sel dari masing-masing mikroalga, serta memahami pengaruh variasi volume terhadap perolehan biomasa yang dapat digunakan sebagai dasar untuk optimasi budidaya mikroalga dalam skala lebih luas. Material and method. Alat yang digunakan adalah kalorimeter, tabung, sentrifugasi, alat sentrifugasi, kemudian ada pipet, gelas beker, kertas saring, oven laboratorium, timbangan analitik, dan gelas ukur. Untuk bahannya yaitu kultur mikroalga Scleroderma dan Aquades. Nah, untuk langkah kerjanya yang pertama, kita cek absorbansi mikroalga Scleroderma terlebih dahulu. Kemudian dalam 10 mili buat 5 sampel campuran mikroalga dengan Aquades, yaitu 5 rasio yang berbeda. Kemudian aduk. Kemudian masukkan ke tub centrifuge dan nyalakan centrifuge sekitar 30 menit hingga terpisah. Siapkan kertas saring, timbang massa awalnya, kemudian saring ke 5 sampel larutan mikroalga dengan kertas saring yang sudah ditimbang, filtratnya diukur dulu volumenya. Setelah itu kertas saring yang ada endapannya dikeringkan menggunakan oven hingga kering, kemudian ditimbang. Lalu kurangi massa kertas saring endapan dengan massa kertas saring awal, itu agar menemukan biomasa dari mikroalga. Kemudian buat grafik antara biomass dengan volume filtrat. Untuk data percobaan, di sini ada variasi sampel mikroalga dalam satuan mili dan Aquades dalam satuan mili. Untuk variasi sampel 1:1, mikroalganya 5 mili, Aquadesnya 5 mili. Untuk variasi sampel 1:4, mikroalganya 2 mili, Aquadesnya 8 mili. Untuk variasi sampel 1:9, mikroalganya 1 mili, Aquadesnya 9 mili. Untuk variasi sampel 2:3, mikroalganya 4 mili, Aquadesnya 6 mili. Untuk variasi sampel 3:7, mikroalganya 3 mili dan Aquadesnya 7 mili. Selanjutnya, untuk penimbangan dan pengukuran adsorbansi. Untuk variasi sampel 1:1, massa tabungnya itu 5,2 gram dan massa tabung tambah mikroalganya itu 15,15 gram. Dan absorbansinya pada 635 nanometer itu sebesar 0,23. Untuk variasi sampel 1:4, massa tabungnya itu 5,05 gram dan massa tabung tambah mikroalganya itu 15 gram. Untuk absorbansinya itu 0,19. Untuk variasi sampel 1:9, massa tabungnya itu 5,06 gram, massa tabung tambah mikroalganya itu 14,7 gram dan absorbansinya 0,18. Untuk variasi sampel 2:3, massa tabungnya itu 5,02 gram dan massa tabung tambah mikroalganya itu 14,9 gram, kemudian absorbansinya itu 0,17. Untuk variasi sampel 3:7, massa tabungnya itu 5,1 gram, massa tabung tambah mikroalganya itu 15,03 gram, dan absorbansinya itu 0,14. Untuk data percobaan perbandingan volume dan dry weight pada kertas saring 0,614, variasi sampel bas 1:1, volume filtratnya itu sebesar 9,3 mili, kemudian dry weight-nya itu dalam gram sebesar 0,742. Untuk variasi sampel 1:4, volume filtratnya itu 9,7 mili, dry weight-nya itu 0,682. Untuk variasi sampel 1:9, volume filtratnya itu 9,6 mili, dry weight-nya itu 0,648, dan variasi sampel 2:3, volume filtratnya itu 9,3 mili, dan dry weight-nya itu 0,643 gram. Variasi sampel 3:7, volume filtratnya itu 9,37 mili, dry weight-nya itu 0,63 gram. Grafik dari absorbansi 635 nanometer dan Aquades dalam satuan mili. Berdasarkan hasil praktikum yang kami amati, efektivitas ekstraksi biomasa mikroalga melalui pendekatan variasi rasio sampel, yaitu mikroalga banding pelarut, diperoleh bahwa rasio 1:1 menghasilkan dry weight tertinggi
yaitu 0,742 gram, dan absorbansi tertinggi pada panjang gelombang 635 nanometer sebesar 0,23. Kemudian kurva kalibrasi antara nilai absorbansi terhadap dry weight menunjukkan hubungan linear positif di mana peningkatan jumlah biomasa atau dry weight itu berbanding lurus dengan meningkatnya absorbansi. Nah, hal ini menandakan bahwa semakin banyak mikroalga yang diekstrak, maka kandungan pigmen picosianin yang menyerap kuat pada panjang gelombang 635 nanometer juga semakin tinggi bila dibandingkan antara chlorella dan skeletonema. Perbedaan hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh keberatan ukuran sel masing-masing spesies chlorella yang berukuran kecil namun padat, berpotensi memiliki konsentrasi pigmen lebih tinggi per satuan massa dibandingkan dengan skeletonema yang cenderung memiliki ukuran lebih besar tetapi kurang padat. Oleh karena itu, rasio pelarut yang terlalu besar seperti 1:9 menyebabkan larutan terlalu encer sehingga massa kering dan absorbansinya itu menurun. Sebaliknya, rasio yang lebih pekat seperti 1:1 memungkinkan lebih banyak sel tertangkap dalam proses filtrasi dan menghasilkan konsentrasi pigmen yang lebih tinggi dalam larutan. Kombinasi data volume filtrat, dry weight, dan absorbansi secara keseluruhan menunjukkan bahwa jumlah sel mikroalga dan efisiensi ekstraksi sangat dipengaruhi oleh rasio awal serta karakteristik dari masing-masing spesies. Kemudian berdasarkan grafik yang diperoleh tadi dari hasil praktikum bahwa terlihat nilai absorbansi itu menurun secara bertahap seiring dengan bertambahnya volume aqueous dalam campuran yang berarti terjadi pengenceran mikroalga. Nah, penurunan ini juga membentuk pola linear yang menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara konsentrasi mikroalga dan nilai absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer. Semakin encer sampel, semakin sedikit jumlah sel mikroalga dalam larutan sehingga cahaya yang diserap juga semakin kecil. Hal ini berkuat dengan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,9434 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel cukup kuat dan data yang diperoleh relatif konsisten mengikuti tren tersebut. Kesimpulannya bahwa kalibrasi antara absorbansi dan dry weight menunjukkan hubungan linear positif. Kemudian rasio pelarut terhadap mikroalga sangat mempengaruhi hasil ekstraksi biomass, dan perbedaan efisiensi antara chlorella dan skeletonema disebabkan oleh perbedaan ukuran dan keberatan sel. Chlorella berukuran kecil dan padat, potensinya kandungan pigmen per gramnya lebih tinggi. Untuk skeletonema lebih besar namun relatif kurang padat, hasil ekstraksi pigmennya cenderung lebih rendah. Pada cara 3 ini yaitu pemanenan chlorella dan spirulina dengan ketosa dan tawas. Nah, berikut adalah table of contents-nya. Dan yang pertama adalah introduction. Jadi, pada sistem produksi mikroalga pada dasarnya ini terdiri dari kultivasi dan juga pemanenan biomasa si mikroalga. Nah, proses kultivasi mikroalga itu merupakan proses biologis pertumbuhan biomasa dengan pengambilan unsur haranya. Oleh karena itu, kinerja sistem ini secara keseluruhan ditentukan oleh kedua tahap, yaitu kultivasi dan juga pemisahan dalam sistem produksi mikroalga. Nah, agregasi partikel sebagai hasil penambahan polimer itu biasa disebut dengan flokulasi. Nah, flokulasi ini dianggap sebagai metode yang cocok untuk memanen si biomasa mikroalga. Metode ini bisa melibatkan kelemahan ekonomi atau teknis, biayanya pun juga tinggi. Nah, salah satu karakteristik flok seperti ukuran, struktur, dan kepadatan vlog itu ditentukan oleh mekanisme pembentukan dan akhirnya nanti akan mempengaruhi parameter yaitu kecepatan pengendapan dan faktor konsentrasi yang penting. Nah, flokulan yang paling umum digunakan di sini adalah tawas, di mana ion logam itu dapat menyebabkan flokulasi melalui netralisasi muatannya. Nah, mekanisme flokulasi yang tersisa itu seperti netralisasi muatan, bridging, dan juga sweeping flocculation itu diindikasi oleh endapan bermuatan positif. Nanti ada kalsium fosfat atau magnesium hidroksida. Nah, sedangkan flokulasi kimia itu biasanya itu menggunakan biopolimer yang bermuatan positif, yaitu kitosan yang merupakan volume flokulan yang sangat efisien tetapi relatif mahal. Alternatifnya di sini itu menggunakan pati yang dapat dibuat dari pati dengan derivatisasi dengan gugus amonium quaterner. Dan untuk goals-nya itu yaitu mencari tahu bagaimana sih pengaruh pemanenan chlorella dan spirulina dengan menggunakan ketosan dan juga tawas. Nah, berikut ada material and methods-nya. Untuk alatnya ada glass speaker, pipet tetes, cuvette, calorimeter, pengadu, kaca arloji, corong, Erlenmeyer, dan bahannya di sini ada 4, yaitu chlorella, spirulina, tawas, dan aqueous. Berikut variasi
banyaknya kitosan dan tawas, yaitu ada 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 gram dalam 100 mili. Nanti diambil, kemudian si korela dan spirulina, kemudian dicampur oleh kitosan dan tawas, setelah itu ditutup. Lalu dicek absorbansinya. Nah, didapat berikut nilai absorbansi masing-masing. Yang pertama ini spirulina. Ini nilai absorbansi menggunakan kitosan, dan ini yang menggunakan tawas. Nah, selanjutnya di sini percobaan korela. Ini yang menggunakan kitosan dan ini yang menggunakan tawas dengan berbagai konsentrasi dalam 100 mili. Nah, di sini kita akan menghitung berapa persen efisiensi dengan rumus ODTO. Ini kondisi awal dan ODT pada kondisi keadaan akhir berikut. Nah, pada pertama efisiensi kitosan spirulina. Ini nilai absorbansinya segini, dihitung, didapat efisiensinya ini menurun ya. Semakin besar konsentrasi gram yang didapat, itu efisiensinya malah menurun. Tetapi nilai absorbansinya dia meningkat. Kalau di tawas itu sama, dia menurun tapi efisiensinya lebih rendah daripada yang menggunakan kitosan tadi. Nah, kalau korela ini juga menurun, tapi menurunnya tidak terlalu drastis di sini. Dan untuk nilai absorbansinya, tetapi di sini kitosan pada korela dia meningkat. Gitu. Kalau pada tawas, di sini nilai absorbansinya juga meningkat, efisiensinya juga meningkat dengan konsentrasi yang semakin besar gitu. Maksudnya konsentrasi semakin besar, gramnya semakin besar, nilai absorbansinya itu semakin besar, tapi efisiensinya menurun di sini. Gitu. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi, efisiensi dan absorbansi yang kitosan pada spirulina, di sini pada spirulina terlebih dahulu. Jadi, konsentrasi tertingginya itu di 0,025 gram dalam 100 mili. Nilai absorbansinya itu paling rendah di 0,08. Yang menunjukkan bahwa cahayanya itu paling banyak diteruskan karena sedikit padatan yang tersuspensi tersisa. Ini nantinya akan berkorelasi dengan efisiensinya tertinggi, yaitu sebesar 60%. Artinya, kitosan pada konsentrasi ini itu dia mampu mengendapkan spirulina secara efektif. Nah, ketika si konsentrasinya itu meningkat ke 0,05 hingga 0,125 gram, itu nilai absorbansinya itu naik bertahap dari 0,1 hingga ke 0,18. Hal ini menunjukkan bahwa larutan itu semakin keruh, yang dimana akan mengindikasikan semakin banyaknya partikel yang tidak terflokulasi, atau dia akan kembali tersuspensi. Nah, efisiensinya pun akan terus menurun, yang awalnya dari 45 menjadi ke 9%. Hal ini itu menunjukkan bahwa penambahan kitosan yang berlebih justru malah menurunkan kemampuan flokulasi. Mungkin karena muatan positif kitosannya itu yang dia akan menetralkan dan bisa menstabilkan partikel spirulina secara berlebihan. Jadi membuat si kitosan pada spirulina ini tetap tersuspensi. Sedangkan pada tawas itu konsentrasi 0,025 itu absorbansinya udah tinggi, sekitar 0,124 dibandingkan dengan kitosan tadi ya, didapatnya 0,08. Hal ini berarti menunjukkan dengan jelas pada dosis yang rendah, tawas itu malah kurang mampu mengendapkan partikel spirulina. Ditunjukkan juga dengan nilai efisiensinya itu sebesar 38%. Lebih rendah daripada si kitosan yang 60%. Dengan peningkatan konsentrasi, absorbansinya malah terus menaik hingga di titik 0,203, yang artinya larutan itu malah semakin keruh. Ini mengindikasikan bahwa penambahan efektivitas si tawasnya ini tuh kurang gitu, dan mengurangi padatan tersuspensi, justru malah memperparah kekeruhan. Nah, efisiensi pemanenan pun menurun tajam hingga akhirnya itu tersisa hanya 2% di sini. Di konsentrasi yang 0,125. Hal ini tuh bisa memperkuat dugaan bahwa
tawas ini sedikit kurang cocok untuk pemanenan spirulina dibandingkan dengan kitosan. Gitu. Nah, selanjutnya di sini pada korela. Kalau pada korela itu konsentrasi di 0,025 gram dalam 100 mili itu absorbensinya paling rendah, ada di 0,176. Hal ini menunjukkan cahaya yang paling banyak diteruskan berarti sedikit padatan kitosan yang tersuspensi. Ini berkorelasi dengan efisiensinya tertinggi di 80,4%. Yang berarti kitosan ini tuh dia konsentrasinya efektif ya untuk mengendapkan si korelanya. Nah, ketika konsentrasinya itu ditingkatkan, nilai absorbansinya pun juga meningkat dari 0,2. Jadi tadi awal itu 0,1 ke 0,2 jadi 0,72. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa semakin keruh, yang dimana mengindikasikan banyaknya partikel korela yang tidak terfluktuasi atau dia kembali tersuspensi. Nah, efisiensinya pun di sini terus menurun hingga akhirnya hanya menjadi 20%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan kitosan yang berlebih itu sama, dia akan menurunkan kemampuan flokkulasi. Mungkin karena muatan positif kitosan itu dia menetralkan dan menstabilkan partikel korela secara berlebihan sehingga tetap tersuspensi. Sama dengan di spirulina tadi ya. Nah, sedangkan di sini kalau tawas pada korela itu konsentrasinya dia paling rendah di 0,063. Ini di konsentrasi 0,025. Nah, hal ini itu dia menunjukkan bahwa larutan yang sangat jernih dengan sedikit padatan tawas itu tersuspensi. Ini korelasinya efisiensinya tinggi nih di 92,9%. Berarti hal ini sangat menunjukkan tawas itu konsentrasinya sangat efektif dalam mengendapkan korela. Sama seperti di spirulina tadi. Yang paling efektif itu tawas dibandingkan kitosan. Nah, ketika si konsentrasi meningkat, absorbansinya pun juga meningkat dari 0,1 menjadi 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa larutan yang semakin keruh memperlihatkan bahwa semakin banyak korela yang tidak terflokkulasi ataupun tersuspensi. Nah, efisiensinya pun dia menurun dari 85,3% menjadi 4,44%. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa tawas yang berlebih juga akan mengurangi efektivitasnya. Jadi kita perlu menggunakan konsentrasi tawas ataupun konsentrasi kitosan itu yang sesuai sehingga tidak mengurangi efektivitasnya dalam mengendapkan si mikroalganya. Nah, di sini conclusion-nya efisiensi pada spirulina di sini kitosan terhadap spirulina ya. Nilai absorbansinya itu yang paling, jadi nilai absorbansi itu tuh dia menunjukkan seberapa banyaknya partikel yang tersisa di larutan. Apabila nilainya tinggi, maka keruhnya larutnya tinggi, maka rendah efisiensinya. Gitu. Nah, di kitosan ini dia memberikan hasil absorbansi yang jauh lebih rendah pada spirulina ya. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan tawas pada setiap konsentrasinya. Yang berarti kitosan ini malah lebih efektif dalam mengendapkan spirulina. Jadi konsentrasi optimalnya itu ada di 0,025. Namun kitosan ini malah jauh lebih unggul kalau di spirulina. Dia mencapai 60% dibandingkan 38% efisiensi yang di tawas. Nah, kedua bahan ini tuh menunjukkan tren penurunan efisiensi saat konsentrasinya meningkat. Kalau efisiensi dan absorbansi pada korela itu pada kedua bahan ini menunjukkan hasil absorbansi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tawas pada setiap konsentrasinya. Sama, ketosan juga lebih efektif dalam mengendapkan si korela. Gitu. Konsentrasi yang optimal itu ada di 0,025. Namun kitosannya itu jauh lebih tinggi efisiensinya ya, di 80,4% versus 92,9%. Jadi
penggunaan tawas dan juga kitosan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan si spirulina dan chlorella dalam pemanenannya. Jadi penggunaannya perlu juga dikontrol, tidak bisa berlebih dan tidak bisa kurang juga supaya hasil absorbansinya, pertumbuhan si mikroalganya itu juga sempurna gitu. Begitu dari acara 3, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang acara 4, yaitu perbandingan grafik growth rate antara mikroalga spirulina dan chlorella dengan variasi intensitas cahaya. Oke, baik. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas yaitu yang pertama ada introduction, material and method, results, discussions, dan yang terakhir adalah conclusion. Untuk introduksi sendiri yaitu saat ini sekitar 127.000 spesies alga telah teridentifikasi dan sebagian besar diantaranya adalah mikroalga. Namun, diperkirakan masih banyak spesies yang belum ditemukan dengan perkiraan total berkisar antara 100.000 hingga jutaan. Beberapa contoh mikroalga diantaranya adalah Chlorella vulgaris dan Spirulina. Chlorella vulgaris merupakan alga hijau eukariotik bersel tunggal yang umum ditemukan di habitat air tawar dan laut. Spesies Chlorella memiliki lipid dalam jumlah tinggi, siklus perkembangan cepat, serta kebutuhan nutrisi yang tidak rumit. Selain itu, terdapat mikroalga spirulina. Spirulina memiliki keunggulan pada biaya produksi yang relatif ekonomis untuk menghasilkan biomasa dalam jumlah besar dibandingkan dengan mikroalga komersial lainnya. Saat ini, optimalisasi media kontrol mikroalga merupakan langkah yang sangat penting. Proses ini melibatkan penyesuaian berbagai parameter seperti kandungan nutrisi, pencahayaan, suhu, dan pH untuk menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan mikroalga. Bukti menunjukkan bahwa optimasi parameter flashing atau flashing light atau bisa juga disebut siklus pencahayaan, khususnya pada intensitas dan frekuensi tinggi, mampu meningkatkan produktivitas biomasa dalam budidaya. Lalu yang ketiga adalah material and method yang digunakan pada acara kali ini. Alat yang digunakan adalah yang pertama ada tabung pertumbuhan, corong kaca, dan gelas ukur 25 mili. Lalu bahan yang digunakan yang pertama ada media kultur bernama BBM dan sarit. Lalu mikroalga yang digunakan adalah spirulina, chlorella, serta silika sebagai nutrisi dari mikroalga yang digunakan. Langkah kerja dari acara ini adalah pertama mengambil sarit sebanyak 10 mili dan spirulina 10 mili dengan gelas ukur, lalu dicampurkan dalam tabung pertumbuhan. Yang kedua, mengambil BBM 10 ml dan chlorella 10 ml dengan gelas ukur, lalu dicampurkan dalam tabung pertumbuhan. Setelah semua mikroalga sudah ditaruh di media pertumbuhan, lalu diberikan silika yaitu nutrisi ke dalam setiap tabung. Silika yang diberikan hanya sangat sedikit karena jika berlebihan maka akan berdampak buruk pada pertumbuhan mikroalga. Lalu yang keempat, meletakkan tabung dengan jarak yang berbeda untuk memperoleh perbedaan lux cahaya. Lalu kemudian memindahkan larutan spirulina ke dalam kupret dan melakukan cek absorbansi kepada masing-masing larutan setelah mengeluarkan larutan blanko dari kalorimeter. Larutan blanko yang digunakan adalah larutan yaitu Aquades tanpa campuran apapun. Mengulangi langkah 5 dan 6 dengan larutan chlorella. Setelah itu, mengecek absorbansi dengan kalorimeter selama 7 hari dan mencatat nilainya setiap hari. Lalu, kita dapat mendapatkan perhitungan untuk mendapatkan grafik pertumbuhan. Berikut adalah hasil data absorbansi untuk spirulina. Dari rentang selama 6 hari, yaitu dari hari ke-0, 1, 4, 5, dan 6, didapatkan data berikut. Pada data hari ke-2 dan 3 tidak bisa diambil karena pada saat itu sedang libur untuk labnya. Jadi
Dari hasil pengamatan setiap harinya didapatkan bahwa nilai absorbansi paling tinggi adalah didapat di rentang Lux cahaya 900 hingga 1000. Dapat dilihat di mana perkembangan adalah paling tinggi dibandingkan dengan Lux cahaya 0. Ini selanjutnya adalah hasil data absorbansi keluar rela. Untuk hasil data absorbansi keluar rela, data yang didapatkan sebagai berikut, yang di mana nilai absorbansi paling tinggi didapatkan di Lux cahaya 700 dan 800. Di mana bisa dilihat pada data ini merupakan data yang terbesar dibandingkan data yang lain. Kemudian untuk hasil perhitungan dimasukkan ke rumus dan absorbansi akhir dikurangi absorbansi awal dibagi selisih harinya. Dan untuk spirulina itu didapatkan nilai blueprint dengan absorbansi seperti yang sebelumnya sudah dibahas. Nilai yang tertinggi untuk spirulina adalah di Lux 900 hingga 1000. Lalu untuk warna, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan selama 6 hari, di Korea data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan chlorella paling optimal terjadi pada intensitas cahaya sebesar 700 hingga 800 lux. Pada rentang intensitas tersebut, chlorella menunjukkan laju pertumbuhan yang fluktuatif dibandingkan dengan intensitas cahaya lainnya. Itu adalah kesimpulan. Berdasarkan fakta hasil pengamatan selama 6 minggu, dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya memiliki pengaruh signifikan terhadap laju perkembangan mikroalga spirulina dan chlorella. Spirulina menunjukkan pertumbuhan paling optimal pada intensitas cahaya 900 hingga 1000 lux, sementara chlorella menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi pada intensitas 700 hingga 800 lux. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masing-masing jenis mikroalga memiliki kebutuhan cahaya spesifik untuk mendukung proses fotosintesis dan metabolisme selnya secara maksimal. Oleh karena itu, dalam budidaya mikroalga, penyesuaian intensitas cahaya sebagai karakteristik sangat penting untuk mengoptimalkan produksi biomasa. Baik, sekian dari acaranya. Terima kasih.